Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Kolose 3 ayat 18 sampai Kolose 4 ayat yang ke-6 dengan judul perikop hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang diindahkan di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya karena Tuhan tidak memandang orang. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara, dalam perikop hari ini Paulus memberikan instruksi mengenai bagaimana seharusnya para anggota dalam rumah tangga saling berinteraksi satu sama yang lainnya. Hal ini dibahas oleh Paulus karena rumah tangga merupakan area ikatan sosial yang paling penting pada masa jemaat mula-mula pada saat itu. Keluarga merupakan pusat lokasi kehidupan gereja di masa tersebut. Dan Paulus dalam bagian ini juga ingin merubah etika sosial Yunani yang mengagungkan pria sebagai kepala rumah tangga yang memiliki otoritas tertinggi, dan merubah hal tersebut menjadi Kristus sebagai kepala jemaat. Dan pada bagian ini Paulus lebih memilih untuk merubah cara pandang jemaat kepada Kristus daripada menyerang budaya Yunani pada saat itu. Karena dengan cara ini maka Paulus dapat mengingatkan juga kepada wanita dan anak-anak yang merupakan anggota keluarga yang seringkali menjadi korban dari budaya Yunani. Saudara, melalui pesan yang diberikan Paulus ini, ia menginginkan agar dalam kehidupan keluarga Kristen, setiap anggota dapat menjalankan setiap perannya masing-masing dengan baik sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Dan tidak ada yang menganggap dirinya lebih berkuasa dari yang lain, tetapi menunjukkan sikap saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudara, renungan hari ini kembali mengingatkan kepada setiap kita. Sebagai orang percaya, untuk setiap kita dapat menjadi anggota keluarga yang saling menjalankan peran kita dengan baik. Peran sebagai suami istri, peran sebagai orang tua dengan anak, peran anak dengan orang tua, sehingga melalui hal ini keluarga kita dapat menjadi teladan bagi orang-orang lain. Dan melalui keluarga kita nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu marilah menjadi anggota keluarga yang menjalankan peran dengan baik sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah
kita menjadi anggota keluarga yang menjalankan peran dengan baik sesuai dengan ajaran firman Tuhan? Jika belum, maka marilah kita berdoa minta Allah untuk mengubahkan kehidupan kita, sehingga mulai saat ini kita menjadi keluarga yang dapat menjalankan peran dengan baik sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Mari kita akan tutup renungan pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat perenungan pada pagi hari ini. Melalui ayat perenungan kami pada hari ini, kami kembali diingatkan, kembali mungkin kami ada yang ditegur oleh kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Untuk setiap kami dapat menjalankan peran kami dalam keluarga kami masing-masing dengan baik. Ketika kami menjadi seorang ayah, kami menjadi seorang ayah yang sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kami menjadi seorang ibu, kami menjadi ibu yang sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Ketika kami menjadi suami, ketika kami menjadi istri, kami juga melakukan peran kami dengan baik sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Bahkan kami juga sebagai anak juga melakukan peran kami dengan baik sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan untuk setiap anak-anak lakukan di dalam keluarga masing-masing. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin selama ini kami belum melakukan peran kami dengan baik. Mungkin kami masih menggunakan pengalaman-pengalaman masa lalu kami untuk kami berinteraksi dalam keluarga kami masing-masing Tuhan. Tapi pada pagi hari ini kami minta biar Tuhan mengubah kehidupan kami. Sehingga mulai saat ini kami dapat menjadi keluarga yang dapat menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Sehingga mulai keluarga kami, nama Tuhan dapat dipermuliakan. Melalui setiap keluarga kami, orang-orang dapat melihat kasih yang sungguh nyata di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.